Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya? Cek. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi kesehatan ya Bapak Ibu, walaupun kita hanya bisa bertemu di ruang virtual. Baiklah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan in-house training tentang implementasi kurikulum paradigma baru di sekolah kita, yaitu SMK Bhinneka Tunggal Ika. Yang terhormat, Bapak Pengawas Sekolah SMK Bhinneka Tunggal Ika, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bhinneka Tunggal Ika, dan seluruh rekan-rekan perjuangan Bapak Ibu guru yang luar biasa dengan semangat mengikuti in-house training kita pada hari ini. Saya dalam kesempatan ini akan menyampaikan agenda kita yang akan kita ikuti pada hari ini, yaitu pembukaan, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, penjelasan tentang profil pelajar Pancasila oleh pengawas sekolah, dan nanti kita akan berdiskusi dan ada doa penutup untuk kegiatan in-house training kita. Tidak berpanjang lebar Bapak Ibu, kita akan memulai kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, Bapak Ibu, sebelum memasuki agenda IHT kita yang kedua, izinkan saya menyampaikan struktur program pelatihan IHT kita yang akan kita ikuti mulai hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan. Ada 10 materi nanti yang akan kita ikuti, dan juga nanti ada kegiatan tes awal dan akhir, serta tentunya ada evaluasi penyelenggaraan kegiatan in-house training kita yang kita mulai pada hari ini. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita memasuki agenda in-house training kita yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Usman Syam, kami persilahkan. Terima kasih Bu In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hasan Iskandar, pengawas pembina SMK Bhinneka Tunggal Ika yang kami hormati, Ibu dan Bapak guru SMK Bhinneka Tunggal Ika yang sama-sama kami hormati. Sampaikan puja dan puji. Pertama-tama mari kita menyampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin, kesempatan kita bisa alhamdulillah kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka baru implementasi kurikulum. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Allah. Sebagai konsekuensi, Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai sekolah penggerak, hal yang harus kita tentunya banyak kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum paradigma baru yang insya Allah dalam IHT ini akan kita bahas bersama. Dan selanjutnya salah satu tujuan penting daripada pendidikan kita saat ini, khususnya dalam rangka penerapan kurikulum paradigma baru ini adalah bagaimana kita mewujudkan pelajar Pancasila. Ini adalah tanggung jawab kita, Bapak sekalian, bagaimana mewujudkan pelajar Pancasila.
Pancasila ini. Oleh karena itu, besar harapan kami semua teman-teman Pak Ibu Guru bisa mengikuti kegiatan IHT ini dengan baik. Dan saya menyampaikan doa, semoga Bapak Ibu semuanya, kita semuanya senantiasa diberikan sehat lahir batin, sehingga insya Allah bisa menyelesaikan kegiatan ini sebagaimana telah dijadwalkan oleh panitia. Ibu dan Bapak sekalian, hari ini kita sudah kehadiran Bapak pengawas kita, Bapak Hasan Iskandar, yang hari ini akan bagaimana sih sesungguhnya profil pelajar Pancasila itu. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih penghargaan tinggi-tingginya kepada Bapak Hasan Iskandar yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka mengisi materi pada kegiatan kita ini. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan selamat mengikuti IHT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas sambutan yang telah diberikannya kepada seluruh peserta IHT pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memasuki agenda IHT yang ketiga. Ini adalah sebuah acara, sebuah agenda yang kita tunggu-tunggu bersama tentang bagaimana kurikulum paradigma baru diterapkan di sekolah, dan tentunya nanti Bapak pengawas sekolah kita akan menjelaskan secara gamblang, secara rinci tentang implementasi kurikulum paradigma baru. Dan pada hari ini beliau akan menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, waktu dan tempat kepada Bapak pengawas sekolah kami persilahkan. Boleh Bapak? Boleh saya share screen, Bu? Ya. Saya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selamat Pak Kepala Sekolah SMK PK Ansar, serta rekan-rekan Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Walaupun kehadiran Bapak Ibu hari ini kita masih melakukan kegiatan secara virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melakukan aktivitas kegiatan kita, keseharian kita, tentunya untuk demi kemajuan pembelajaran anak-anak kita. Bapak Ibu, hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu bagian dari perubahan kurikulum yang ada di lingkungan kita. Nanti saya akan coba share screen apa itu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, salah satu perubahan mendasar ya dari ini, Bapak Ibu sudah terlihat ya tampilan saya sudah terlihat Bapak Ibu? Bapak? Ya, Bapak Ibu, bahwa ada perubahan mendasar di kurikulum kita dibandingkan dengan kurikulum yang terdahulu ya. Salah satunya bahwa di kurikulum kita harus mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Ini adalah merupakan bagian dari implementasi dari kebinekaan kita yang salah satunya ditandai dengan Pancasila. Ini merupakan dasar negara kita yang tentu saja akan menjadi dasar dari seluruh kegiatan termasuk juga di bidang pendidikan. Jadi salah satu perubahan mendasar dari kurikulum yang nanti akan kita lakukan, ya disampaikan tadi bahwa ini adalah kurikulum paradigma baru ya. Mungkin nanti di materi-materi berikutnya juga akan disampaikan tentang apa sih perubahan-perubahan yang terjadi di kurikulum kita. Seperti disampaikan juga oleh Pak Kepala Sekolah bahwa ini adalah sebuah konsekuensi logis dari sekolah kita ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan. Yang salah satunya adalah kita harus menerapkan kurikulum paradigma baru.
apa sih sebetulnya profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ini kalau saya lihat dari definisinya ya, bahwa profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter ya. Mungkin ini saya perlu garis bawahi kepada Bapak Ibu. Jadi bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Ini barangkali definisi secara umum yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Terdiri dari 6 dimensi, Bapak Ibu, dengan jabaran elemen di masing-masing dimensinya. Jadi ada yang pertama, nanti akan saya breakdown dengan beberapa elemennya gitu ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu dimensi yang pertama ya. Saya kira ini menjadi dasar ya bagi keberagamaan kita mungkin di negara kita yang dimana Pancasila menyebutkan sila pertama sebagai ketuhanan Yang Maha Esa. Nanti akan kita jelaskan apa sebetulnya elemen-elemen yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ini juga tuntutan memang sekarang Bapak Ibu di zaman sekarang ini anak-anak kita juga harus bisa bersaing secara global, tapi juga mereka harus mengakui perbedaan bukan hanya lokal Indonesia, tetapi juga sampai ke lokal global. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong, ini dimensinya. Kemudian yang keempat adalah kreatif, yang kelima bernalar kritis ya. Kemudian yang keenam adalah mandiri. Ini adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mari kita satu-satu Bapak Ibu kita lihat apa sebetulnya dimensi masing-masing dari elemen-elemen dari masing-masing dimensi ini. Yang pertama adalah dimensi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bahwa pelajar Indonesia menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintahnya. Saya kira ini dalam keyakinan saya ini terjemahan dari takwa. Jadi istilahnya menjalankan perintahnya kemudian menjauhi larangannya, serta menjauhi larangannya sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Saya kira ini kan konsep takwa dalam ajaran Islam ya. Ini dijelaskan juga di bagian bawah bahwa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Ini barangkali jabaran dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ini harus dimuatkan di dalam kurikulum yang nanti akan disusun oleh Bapak Ibu di sekolah SMK Bhinneka Tunggal Ika ini. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Bahwa pelajar Indonesia memiliki kebinekaan global, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan diri sebagai representasi budaya luhur bangsa, ya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Kita tahu bahwa Indonesia ini kaya terhadap perbedaan. Ya. Tentu saja anak-anak kita dilatih oleh kita dari sejak awal. Mereka bukan hanya mengakui keberbedaan secara lokal, tapi juga secara global. Kemudian pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai kebinekaan global, ini barangkali secara teknis, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi, dapat berinteraksi antar budaya, merefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta keadilan sosial. Kemudian yang ketiga, ini mandiri ya. Saya kira ini merupakan juga target tujuan pendidikan kita ya, bahwa anak-anak kita diharapkan nanti pada saatnya mereka bisa lebih mandiri ya. Bahwa pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab. Kemudian untuk itu pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran dan akan diri
dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Ini barangkali kita juga harus mengarahkan anak-anak kita bisa lebih percaya diri dalam menghadapi sesuatu, karena salah satu permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita, apalagi di masa pandemi ini, kepercayaan diri mereka untuk bersaing itu agak menurun ya. Mudah-mudahan nanti dengan konsep penerapan pelajar Pancasila ini, anak-anak kita bisa kita arahkan untuk mereka bisa mandiri. Kemudian yang keempat, bergotong royong. Ini salah satu sila barangkali yang ada di Pancasila. Hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi atau biasa kita sebut dengan bekerja sama ya. Ini salah satu kemampuan abad 21 ya, bahwa anak-anak kita memang harus diarahkan mereka bisa bekerja sama. Kemudian memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Ini rasa empati ya. Jadi ini yang harus kita tumbuhkan pada anak-anak kita. Kemudian yang kelima, bernalar kritis ya. Ini juga diperlukan, Bapak Ibu, saya punya pengalaman tersendiri ya tentang bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita bernalar kritis ya. Salah satu diskusi pernah saya sampaikan di beberapa sesi ya waktu itu, bahwa saya pernah bertemu dengan seorang manajer produksi Mas Airlines. Jadi dia sebagai manajer produksi di Malaysia Airlines ya, yang mempekerjakan pekerja IPTN waktu itu yang terkena PHK, kemudian mereka rekrut di sana. Beliau menyampaikan bahwa ada sebetulnya orang Indonesia itu memiliki daya kalau mereka bilang lebih pintar daripada bangsa kami, tetapi mereka kadang-kala tidak bisa menyampaikan hal-hal yang kritis kepada permasalahan yang dihadapi. Ini juga menjadi permasalahan kita. Untuk bernalar kritis ini, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik. Ini mungkin literasi ya. Lalu menganalisis, mengevaluasi, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses pemikirannya. Ini barangkali salah satu contoh kemampuan literasi ya, bahwa bobot yang terbesar dari kurikulum kita nantinya diharapkan bisa mengungkap kemampuan literasi dan numerik. Dan numerik ini yang juga menjadi bagian tidak terpisahkan. Kemudian yang keenam, kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan dan karya nyata, serta proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Ini barangkali 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang ini harus kita masukkan di dalam kurikulum kita. Nanti implementasinya tentu saja diharapkan bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam konteks pembelajaran di kelas, baik itu dalam konteks kurikuler, intrakurikuler, maupun kokurikuler, sehingga dimensi-dimensi ini bisa mewarnai lulusan anak kita, lulusan SMK Bhinneka Tunggal Ika khususnya, sehingga mereka diharapkan bisa bersaing secara global. Itu barangkali materi yang bisa saya sampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Saya berharap mudah-mudahan nanti setelah kegiatan Hinos Training ini, saya akan melihat sejauh mana profil pelajar Pancasila ini sudah diimplementasikan dalam kurikulum, kemudian sudah diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran, sudah dievaluasi, kemudian kita akan melihat seperti apa hasil dari apa yang kita lakukan di dalam perencanaan kurikulum ini. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan. Kita nanti akan ada sesi diskusi tentu saja. Nanti saya akan menyampaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi ya di lingkungan kita terkait dengan profil pelajar Pancasila ini, baik di lingkungan internal sekolah maupun di luar. Nanti silahkan Bapak Ibu membentuk grup ya. Nanti akan kita bagi satu grupnya 5 orang.
Nanti setiap grup akan kita bagikan kasus-kasus yang terjadi, kemudian maka Bapak Ibu silahkan nanti akan dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang ada. Kira-kira apa saja permasalahannya, kemudian bagaimana solusi penanganannya, kemudian harapan kita ke depan seperti apa, dan tindak lanjut dari yang kita temukan itu nanti silahkan Bapak Ibu menuliskan di dalam note, nanti akan bisa Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Itu barangkali Bu Iin, Pak Kepala Sekolah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengimplementasikannya. Harapan kita semuanya, harapan saya secara pribadi, mudah-mudahan dengan kurikulum yang sekarang kita bisa mengantarkan anak-anak kita lebih baik, lebih pede, lebih bisa bersaing secara global. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kembalikan wabarakatuh. ke Bu Iin waktunya, Bu. Baik, Bapak Pengawas, terima kasih Bapak atas paparannya yang luar biasa. Wah, Bapak Ibu luar biasa ya. Sekolah kita mendapatkan kesempatan pertama untuk menjalankan kurikulum paradigma baru. Tentu ini hal baru untuk kita semua. Jadi tadi ada propi pelajar Pancasila yang harus kita masukkan ke dalam kurikulum paradigma baru dan bagaimana kita sebagai guru dapat mengimplementasikannya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Baik Bapak Ibu, agenda kita berikutnya adalah sesi diskusi. Tadi Bapak Pengawas menyampaikan Bapak Ibu akan berkolaborasi di dalam kelompoknya masing-masing. Silahkan kita ada waktu untuk berkolaborasi dan berdiskusi dan nanti silahkan bisa ditanyakan kepada Bapak Pengawas kita jika ada hal-hal yang belum dipahami oleh Bapak Ibu yang ada di dalam kelompok masing-masing. Kita akan beri waktu, silakan Bapak Ibu bekerja di dalam kelompoknya masing-masing. Iya, waktunya sudah habis ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Pengawas ini saya mendapat pertanyaan ini dari peserta ya, dari kelompok 1. Ada yang bertanya, bagaimana nanti implementasinya di sekolah Bapak, katanya apakah seperti kurikulum yang sebelumnya ini adalah pendidikan karakter begitu Bapak atau ada yang berbeda Bapak di kurikulum ini tentang penerapannya di dalam proses pembelajarannya? Terima kasih Bu Iin. Tadi dari kelompok 1 bertanya Betul. tentang bagaimana implementasinya profil pelajar Pancasila ini di dalam kegiatan pembelajaran dan kurikulum. Ya. Saya kira secara konsep memang hampir sama ya dengan penerapan pendidikan karakter. Tetapi lebih bagaimana kita ingin mengarahkan anak-anak kita memiliki karakter Pancasila. Ya. Kemudian nanti dalam konteks pembelajaran itu kan bisa kita masukkan di dalam kegiatan kurikuler, intrakurikuler, ataupun ekstrakurikuler atau yang lainnya. Sehingga nanti bisa tercermin ya dimensi-dimensi tadi dalam kegiatan sekolah. Intinya bahwa profil pelajar Pancasila itu harus menjadi keseharian, sudah menjadi habituasi di sekolah itu. Seluruh kegiatan itu harus mencerminkan itu semuanya. Itu barangkali Bu Iin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Pengawas atas penjelasannya luar biasa ya. Bapak Ibu mudah-mudahan semakin terbayang kita selaku guru di sekolah bisa bagaimana kita bisa mengimplementasikan. Tadi sudah dicatat ya, sudah saya catat bahwa implementasinya adalah kita bisa memasukkan dimensi profil pelajar Pancasila ke dalam kegiatan intrakurikuler, kemudian kokurikuler dan juga tentunya ekstrakurikuler. Baik, Bapak dan Ibu, waktu sangat tidak terasa, sangat cepat sekali kita mengikuti kegiatan in-house training pada hari ini. Tentu saja banyak hal yang membuat kita masih penasaran begitu ya. Insya Allah ada materi-materi pembelajaran tentang implementasi kurikulum paradigma baru akan kita ikuti di hari esok dan tentunya beberapa hari ke depan.
Oleh karena itu Bapak dan Ibu, karena waktu jualah yang akan memisahkan kita, mari kita akhiri kegiatan in-house training kita dengan sama-sama kita memasuki agenda yang terakhir, yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh sahabat kita, yaitu Bapak Hairul Amal. Kepada Pak Hairul Amal, dipersilahkan. Mohon maaf, Bapak Hairul di unmute mic-nya. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Pengawas, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Angkatan Tinggi yang kita hormati. Itu alhamdulillah ya dari awal namun perlu yang kita ingat supaya lebih barokahnya harapan Bapak Kepala Sekolah akan pengawas dalam sosialisasi ini bisa sampai profil terhadap Pancasila melalui materi kita yang baru disampaikan oleh pengawas dengan satu pertanyaan tentang kita lebih fokus di konsen kepada tugas kita. Nah, oleh karena itu untuk lebih barokah ridha dari kegiatan kita ini, mari kita awali doa kita dengan kita melafazkan melafazkan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki dan untuk lebih tepatnya doa kita akan saya kembalikan kepada Bapak Ibu sesuai dengan kepercayaan dan apa yang menjadi keinginan hasrat dari kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktu yang disampaikan kepada kami dan kepada pembawa acara dan kepada kepala sekolah atas kesempatan yang disampaikan kepada untuk kegiatan ini dengan yang insya Allah bisa menjawab semua harapan kita tadi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hairul atas doa yang dipanjatkan untuk kita semua. Bapak Ibu, tak terasa ini adalah hari pertama kita di in-house training. Namun waktu sudah menunjukkan bagi kita untuk mengakhiri kegiatan IHT kita pada hari ini. Dan tadi kita masih banyak PR untuk berdiskusi, berkolaborasi di kelompoknya masing-masing untuk beberapa hari ke depan. Bapak dan Ibu, demikian in-house training kita pada hari ini dan selamat menjalankan in-house training untuk hari berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasi aktifnya. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan acara in-house training pada hari ini. Mari kita sama-sama menutup. Sampai jumpa. Dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Bapak Ibu. Assalamualaikum.